Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. I'm sorry sir, I talk in Indonesia because I talk about the law and I hope that all of people in here get the all of my perspective about law. Jadi selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk semuanya. Salam hormat buat teman-teman SKK Migas, wabil khusus Pak Moderator, Pak Widiawan. Di sini ada Pak Waka, Pak Patar, salam hormat Pak, beserta dengan Pak Julius. Ada lagi mana tadi? Ada Pak Beni juga ya. Terus, nah saya pikir semuanya lah buat pejabat-pejabat SKK Migas dan juga buat teman-teman K3S. Salam hormat, kita berikan apresiasi dulu lah, aplaus nih buat SKK Migas dan Pertamina. Pak Budiman, kalau Pak Budi ini saya ingat sekali Pak, dulu zaman saya kuliah di perminyakan Trisakti, kita tuh kan seneng Pak, kalau zaman-zaman kuliah, pengen jadi anak minyak gitu ya. Pasti tuh rata-rata kalau anak perminyakan itu Pak, itu pakai safety shoes, sama baju-baju yang lapangan gitu. Teman saya itu ada ibunya itu orang BP. Dia ngasih saya baju tulisannya Budiman Parhusip. Nah, saya pakai, namanya kita seneng kan, pakai. Ya udahlah, awal-awal masih ada tulisannya tuh Pak Budiman Parhusip, tapi lama-lama saya robek-robekin aja. Sekarang saya satu forum sama beliau. Jadi, ya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa dunia oil and gas ada world without boundary. Jadi dunia tanpa batas. Nah ini yang memang pesan besar ini yang harus sampai Pak. Sampai sekarang pasca, mohon maaf, kalau bisa saya bilang kejadian 9 tahun yang lalu itu saya mengutip dari salah satu tokoh nasional, waktu itu bisa disebut dengan yang namanya kudeta sipil. Jadi pembubaran SKK Migas melalui MK itu dalam tanda kutip, ini bukan dari saya ya, dari salah satu tokoh nasional waktu itu bisa disebut namanya kudeta sipil. Sama halnya sekarang, ini baru masih segar sekali Pak, dalam ingatan kita, sekitar kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu, Undang-Undang Omnibus Law, di mana itu adalah produk politik yang disusun oleh kurang lebih 500-an orang anggota parlemen di DPR bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, hanya bisa dibatalkan atau dianulir hanya oleh 9 hakim MK. Aturan perundang-undangan kita betul mengatakan bahwa MK punya hak konstitusional untuk melakukan judicial review. Tetapi nalar logika kita sebagai publik terkadang sering sekali miris. Kenapa saya bilang miris? Ya tadi, kita di parlemen ada kurang lebih 570-an. Di MK itu hanya kurang lebih 9 dan itu bisa dianulir. Tapi bagi saya inilah realitas hukum tata negara kita. Dan ini menjadi tantangan dan maksud saya ini adalah menjadi salah satu tantangan ataupun challenging kita bersama menghadapi situasi kekinian yang ada di negara kita. Artinya suka ataupun tidak suka ini harus kita hadapi dan kita jalankan. Sekarang saya kembali kepada perspektif situasi di oil and gas kita, melihat keharapan kita terhadap RUU Migas kita. Sebelum saya masuk ke situ Pak, saya ingin kita punya satu persamaan yang sama dulu. Karena ini penting, saya ingin bilang bahwa oil and gas, minyak dan gas itu masih menjadi backbone pendapatan negara. Itu dulu ya. Jadi saya yakin semua yang ada di dalam ruangan ini mengetahui dan memahami bahwa minyak dan gas bumi kita itu adalah backbone tulang punggung dari pendapatan negara kita di luar sektor pajak. Saya ulangi kembali, di luar sektor pajak artinya apa? Asumsinya apa? Kenapa saya bilang menjadi tulang punggung? Karena produksi minyak tahunan kita itu masuk dalam asumsi makro. Sampai hari ini masih begitu. Jadi kalau misalnya produksi nasional kita naik, pendapatan negara kita, asumsi makronya juga akan naik. Tapi kalau misal produksi nasional kita turun, pendapatan negara di asumsi makro kita juga turun. Pertanyaan saya adalah,
Apakah produksi nasional kita sampai hari ini trennya naik? Enggak, trennya turun. Praktis hari ini kita di 670 ribu barrel Pak ya, per hari ya, kurang lebih plus minus. Di asumsi makro kita terakhir kita paksa taruh di 703, di 700 ribuan barrel. Itu saya yang ngotot Pak. Awalnya sempat teman-teman SKK mau taruh itu di kurang lebih 680, 690. Tapi saya ngotot. Saya taruh di 700 ribu barrel. Kenapa? Karena argumentasinya adalah optimisme. Bagi saya itu penting. Kalau kita tidak optimis dalam menetapkan asumsi pendapatan dari sektor migas, pendapat lifting migas kita, saya pikir ke depannya kita juga akan susah. Saya mau bilang begini, apa hubungannya Pak Maman dengan RUU migas? Saya mau sampaikan, kalau misalnya dari tahun ke tahun produksi nasional kita turun, berarti pendapatan kita turun. Berbanding dengan pengeluaran negara dari tahun ke tahun naik Pak. Ini saya mau sampaikan sense of urgency negara kita hari ini, dan saya mengajak teman-teman oil and gas yang sampai hari ini saya menganggap bahwa kita semua, kalian semua adalah pahlawan devisa negara. Itu dulu saya mau mengajak sense of urgency kita bersama. Produksi nasional kita dari tahun ke tahun turun Pak. Pengeluaran negara dari tahun ke tahun naik. Sekarang kita sudah tembus hampir kurang lebih 2.000 triliun per tahun. Yang dimana pendapatannya didapat dari migas, salah satu tadi kurang lebih 300-an something, sisanya itu dari pajak, dari lain sebagainya lah. Artinya apa? Kalau pendapatan negara dari sektor migas ini turun, pengeluarannya naik, berarti hari ini negara lagi bermasalah. Ini realitas. Sama kayak di rumah tangga, Pak, saya pengeluaran bulanan tiap bulan naik, tiap tahun naik. Tapi gaji saya Pak, tiap tahun turun. Lalu kita, di keluarga kita nggak menyadari itu sebagai sebuah masalah. Kita semua menganggap itu adalah bagian dari sebuah situasi yang udah harus kita hadapi. Akhirnya mau nggak mau caranya bagaimana? Kita ngutang. Atau yang kedua, pajak dinaikkan. Kalau pajak dinaikkan tinggal dipilah-pilah tuh. Kan Bu Sri Mulyani pusing beliau itu. Dia akhirnya mau nggak mau naikkan pajak, dicari deh tuh. Mana nih item-item yang memang bisa dinaikkan pajak-pajaknya. Lama-lama kayak begitu terus. Tetapi kita tidak fokus kepada urusan pendapatan real kita. Ini realitas Pak. Dan saya berkali-kali, saya terus kalau ngomong sama teman-teman SHK Migas, baik formal maupun informal, saya selalu bicara tentang ini. Karena kalau tidak seperti ini, ya kita ke depan akan suffer. Nah, ini kondisi makro kita yang saya harus sampaikan bahwa ini penting sampai kepada ingatan Bapak-Bapak semua bahwa ada realitas paling besar. Bahwa pengeluaran kita dari tahun ke tahun naik, pendapatan kita dari tahun ke tahun turun. Silahkan diterjemahkan bagaimana, ada apa, bagaimana kondisinya. Sekarang masuk saya kepada sektor migas kita. Kita 9 tahun yang lalu, saya ingat sekali, bahkan saya sering pernah diajak juga nih, kalau ada Pak Rudi Satwiko dulu, zaman Pak Rudi masih kepala dinas ya Pak. Rame-rame kita belain SHK Migas. Jadi saya ini kalau udah SHK Migas itu sebetulnya udah nggak asing. Jadi kalau saya kesini bukan mitra jatuhnya, sebenarnya ketemu teman-teman gitu. Jadi pasca dibubarkannya BP Migas waktu itu menjadi SHK Migas, bargaining posisi oil and gas industry menjadi lemah. Akhirnya daya minat investasi masuk ke sektor migas ini menjadi menurun. Ditambah lagi, saya mau sampaikan, 1 bulan yang lalu kita ada COP26 G20 yang dimana seluruh negara bersepakat untuk menuju ke arah zero emission carbon. Indonesia membuat targetnya adalah 2060. Berarti Pak, ada transisi era kurang lebih sekitar 40 tahunan, 38 tahun kita untuk menuju ke situ. Pertanyaan saya, pada saat nanti tahun 2060, di mana seluruh negara di dunia mereka sudah bersepakat untuk tidak lagi
pakai fossil fuel, mereka berarah kepada renewable energy yang zero emission, lalu tiba-tiba minyak kita masih banyak, kita mau ngapain? Ini tantangan kedua, Pak, di oil and gas ini. Jadi jangan sampai kita jadi kayak orang, mohon maaf ya, saya sering sekali karena saya orang lapangan, jangan sampai kita jadi seperti orang bodoh yang melihat di depan mata kepala kita ada makanan yang sangat luar biasa enak, tapi kita nggak bisa makan. Kondisinya kita lapar, tapi kita nggak bisa sentuh itu. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai nanti tahun 2060, seluruh para pelaku-pelaku migas melihat di depan matanya dia masih ada hidangan yang sangat lezat sekali untuk kita cicipi dan kita nikmati, tapi kita nggak bisa makan. Karena aturan memborder kita untuk tidak bisa lagi menggunakan fossil fuel. Seluruhnya menuju kepada zero emission carbon. Ini tantangan kedua. Berarti logika sederhana saya adalah bagaimana caranya dalam waktu 30 tahun ini ya kita pakai itu semua minyak. Kita makan dan kita habisi. Itu pikiran sederhana saya, Pak. Jadi ini salah satu inspirasi-inspirasi yang memang menjadi bahan-bahan pikiran kita pada saat kita bicara tentang bicara tentang RUU Migas. Harapan saya mulai sekarang kita sudah harus mulai mengarah ke situ. Jadi 30 tahun ke depan baik batu bara, baik minyak, ya gimana caranya ya dihabisi. Karena cepat atau lambat ini barang akan di border, nggak boleh lagi dimakan. Ini kurang lebih challenging kita kedua. Tantangan kita kedua yang memang harus disampaikan dan seluruh para pelaku migas harus tahu. Dan itu menjadi salah satu bagian dari pikiran saya di Komisi 7. Nah, lalu yang ketiga adalah ini saya apresiasi dan terus terang luar biasa semangatnya. Target 1 juta barrel di 2030. Ya kita harus berikan aplaus loh kepada SK Migas, tepuk tangan dulu. Berarti 2030 kurang lebih 8 tahun lagi Pak ya. 8 tahun lagi SKK Migas bersama-sama dengan pelaku industri itu bersepakat bahwa kita harus menuju ke 1 juta barrel. Pertanyaan saya bagaimana caranya? Itu kan. Nah kembali lagi ini harus masuk dalam bagian dari spirit dan pertimbangan kita. Yang keempat, produksi nasional turun. Tadi yang masuk poin pertama, saya udah sampaikan itu. Yang kelima adalah tidak ada temuan cadangan baru, Pak. Nah, ini kalau masalah cadangan baru, kita hanya punya waktu kurang lebih 38 tahun. Ini saya mau sebutkan Pak, ini golden, artinya 40 tahun lah, kita sebetulnya bisa bilang ini 40 tahun, life began at 40. Jadi sebetulnya 40 tahun inilah window kita untuk bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin potensi cadangan minyak dan gas kita untuk betul-betul kita eksplorasi dan kita eksploitasi. Nah, hari ini di Indonesia hampir praktis cadangan baru tidak ada. Exxon Mobil Cepu itu kalau nggak salah ditemukan waktu dari zaman saya kuliah baru bisa dieksploitasi kurang lebih berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu Pak ya. Plus minus ya Pak Fatar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita buat temuan cadangan baru tahun ini atau tahun depan, berarti kita baru bisa pakai kan kurang lebih 10 tahun ke depan lah atau 15 tahun ke depan. Nah hari ini nggak ada. Lalu yang keenam adalah investor pull out, silih berganti. Contoh Chevron segala macam yang gede-gede udah mulai pull out dari Indonesia. Saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta yang harus kita jawab bersama sebagai pelaku migas kalau kita memang masih menganggap bahwa industri ini masih cukup berpotensi untuk kita optimalkan. Yang ketujuh adalah aturan yang masih berbelit. Jadi saya baru pulang dari Amerika Pak. Di sana sebelumnya saya di Eropa, saya ke Rusia, ke Swiss dan beberapa kita studi banding, kita inilah bicara dengan pelaku migas dan pelaku tambang di sana. Semua keluhannya di Indonesia ini aturan, ngejelimet, berbelit dan lain sebagainya. Kalau di oil and gas-nya saya berani bilang relatif sudah prudent. Di oil and gas-nya, relatif sudah bisa prudent. Saya berani compare Pak. Karena kebetulan setelah saya udah nggak lagi di oil and gas, saya di politik, saya juga ada beberapa usaha di luar oil and gas. Saya berani bilang bahwa oil and gas yang masih paling lebih baik daripada sektor-sektor industri yang lainnya. Namun yang jadi masalah adalah urusan migas ini tidak hanya sekedar urusan di minyakan saja, di migas saja. Ada bidang-bidang lainnya, AMDAL-nya, lingkungan, segala macam.
izin ini, izin itulah segala macamnya. Ini yang masih berbelit yang memang menjadi masalah kita. Posisi kepala daerah, presiden bilang A, gubernur bilang B. Gubernur bilang B, bupati belum tentu B, maunya C. Ini ada lagi Pak yang lebih seru lagi, kepala desa hari ini dipilih secara langsung. Jadi hampir praktis belum tentu kepala desa itu mau diatur oleh bupati. Ini yang jadi tantangan dan situasi kita. Makanya kenapa kami dari Partai Golkar yang ada di depan untuk mendorong Omnibus Law itu segera terrealisasi. Karena kita tahu tantangan berat ini. Nah, ini yang memang menjadi isu pada saat saya pergi di beberapa negara. Dan contoh kasus di Amerika, kebetulan saya pergi ke tambang, ini tapi sektor mining Mbak. Di sebelah tambang itu, tambang Freeport Morenci itu highway. Jadi dia mau develop lapangannya, dia bilang, itu nanti highway-nya mau kita geser katanya. Saya bilang ngeri kali. Kalau di Indonesia udah bisa ribut perang Baratayuda tuh kalau kalian mau geser-geser jalan tuh. Apalagi Freeport kan gitu kan kurang lebih. Terus saya tanya, kamu butuh waktu berapa lama untuk geser jalan itu? Kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Artinya apa? Dia cukup waktu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan untuk bisa menggeser jalan itu, terus dipindahkan relokasi lain, begitu cepatnya aturannya yang terjadi. Kalau di Indonesia 2 tahun nggak beres tuh, karena macam-macam tuh. Nah, ini yang memang menjadi isu kurang lebih seperti itu Pak, yang menjadi catatan saya. Artinya apa? Pada saat kita bicara RUU Migas, kita harus bisa mengcover kurang lebih 7 isu kekinian yang memang ada di negara kita. Dan saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman pelaku migas, dan di sini ada, sorry, what's your name sir? Markus. Bukan maklar kasus kan Pak ya? Jadi, your name is Markus, in my country said maklar kasus. You can ask your friend in the office, what is maklar kasus Pak? Jadi, tantangan kita hari ini kurang lebih tadi itu yang saya sampaikan, artinya apa? Saya kebetulan, saya ada di dulunya saya pelaku migas Pak. Sekarang saya duduk di Komisi 7, saya memiliki tugas dan wewenang untuk membuat aturan, berarti apa? Malu bagi saya dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana segera realisasi RUU Migas ini terrealisasi secepatnya. Dan tentunya bukan hanya dengan kata cepat saja Pak. Kalau cuma sekedar mengejar cepat, tapi tidak bisa up to date terhadap tantangan kekinian negara kita pun percuma. Karena nanti kita jadi seperti lari di dalam sebuah velodrome. Itu antara saya dengan Pak Budiman Parhusip lari, terus berputar, nggak tahu start, nggak ada yang finish di mana, akhirnya bingung siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Itu kalau kita lari dalam sebuah velodrome, saya dengan Pak Budiman, saya ngejar Pak Budiman, nanti terus berputar-putar, akhirnya kita nggak tahu. Siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Artinya apa? RUU Migas harus segera terrealisasi karena ini menjadi sebuah tantangan besar dan harapan kita untuk menjawab problematika defisit anggaran kita. Itu satu. Yang kedua, namun selain cepat harus betul-betul bisa menjawab tantangan kekinian di sektor migas kita. Jadi 2 hal itu yang ingin saya sampaikan dan pada prinsipnya Bapak-bapak insya Allah pegang saja Pak komitmen kami, terutama saya secara pribadi dan kebetulan saya juga pimpinan Komisi 7 dari Partai Golkar, insya Allah kita masih berdiri tegak di depan untuk berkomitmen mendorong percepatan realisasi undang-undang ini. Pertanyaannya kapan? Insya Allah saya sudah ngobrol dengan beberapa teman-teman, dengan Pak Kepala juga, dengan semuanya lah. Kita apapun caranya, akhir 2022 harus selesai. Kenapa akhir 2022 harus selesai? Karena setelah 2022 Pak, masuk 2023, kita udah sibuk di dapil Pak. Jadi kasihan nanti teman-teman, nanti udah kita nggak bisa fokus segala macam, jadi kita masih punya jeda waktu kurang lebih 1 tahun ini. Saya juga nggak berani bilang 6 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, tapi ya kita buat timetable-nya kurang lebih 1 tahun. Jadi akhir 2022 kita udah ketok-tok dan
RUU Migas ini akan betul-betul menjadi undang-undang migas. Dan isinya apa? Tentunya melalui forum-forum yang sangat luar biasa hari ini, nanti kita juga akan undang para pelaku-pelaku migas untuk hearing dan lain sebagainya. Memang ada isu besar. Isu besar pertama adalah organisasi. Jadi ini barang mau taruh di bentukan badan usaha khusus atau Pertamina ya. Jadi kalau Pertamina ini karena grupnya Pak Budiman Parusip mau juga dia. Di bawah Pertamina, wah begitu. Terus ada lagi yang badan usaha khusus. Badan usaha khusus itu nanti akan ada 3. Di mana yang badan usaha yang pertama adalah tetap memberikan privilege kepada Pertamina. Walaupun kalau saya ini bukan aliran saya nggak begitu Pak. Tapi ini saya mau sampaikan aspirasi. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang isu-isu yang memang beredar di Komisi 7 dan kita-kita di parlemen, yaitu yang pertama adalah badan usaha khusus, lalu yang kedua adalah di bawah Pertamina sebagai holding. Namun arus besarnya memang mengarah ke badan usaha khusus. Namun di badan usaha khusus ini Pak ya memang masih ada perdebatan. Kenapa? Karena begini Pak, ini mohon maaf lagi Pertamina, saya bukan bermaksud jahat. Saya ini justru baik niat saya. Saya tuh ingin Pertamina itu betul-betul menjadi sebuah lembaga atau perusahaan badan usaha yang betul-betul mandiri, independen dan berdiri tegak. Yang memang, nah ini logika kayak anak tunggal. Kalau terus dikasih jajan, akhirnya dia nggak akan bisa mandiri. Bukan bermaksud jahat, enggak. Tapi memang harus kuat seperti itu. Nah ini yang memang lagi kita mau cari, tapi tanpa menghilangkan identitas bahwa dia tetaplah yang namanya dia National Oil Company, tentunya di negara dia harus sedikit mendapatkan privilege. Itu tidak akan pernah kita hilangkan. Justru harapan kita malah pengen dorong Pertamina ini investasi keluar gitu loh, besar-besaran. Nah jadi 2 itu Pak, jadi di bawah Pertamina atau di bawah badan usaha khusus. Badan usaha khusus ini kurang lebih yang pertama, ya tadi tetap akan diberikan privilege kepada Pertamina 100% pada saat wilayah-wilayah kerja yang memang sudah habis. Lalu yang kedua, badan usaha khusus itu sendiri bisa beroperasi, bisa mengoperate. Ya ini saya pikir teman-teman SHK juga sudah tahu kalau itu. Lalu yang ketiga, bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang isu besarnya adalah participating interest, 10% itu. Sampai hari ini evaluasi kita, dulu kan harapan kita 10% participating itu bisa memberikan efek positif terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Badan usaha di daerah ini bisa hidup, terus mereka bisa mandiri, tapi ternyata sampai sekarang enggak. Ini aneh loh, ini memang republik kita ini memang aneh. Ada apa? Karena satu Pak, badan usaha milik daerah itu kecenderungannya hanya sebagai broker. Maka dari itu besok 10% participating itu kita akan mewajibkan kepada BUMD untuk cari modal sendiri. Jadi nggak boleh lagi tuh perusahaan besarnya. Jadi kayak misalnya Pertamina gitu Pak, kayak di Chevron, 10% kan harus kasih Pak kepada BUMD. Selama ini bisa di cover dulu oleh Pertamina, oleh perusahaan besarnya. Ya udah, yang penting lu cuman di carry over, ini nggak bisa ke depan. Kenapa? Itu yang membuat corporate culture-nya nggak jalan. Tapi kalau kita mewajibkan kepada BUMD, ke depan nggak boleh di carry over oleh perusahaan Pertamina. Dia harus cari sendiri, bergerak tuh. Kepala daerah, bupati, gubernur bersama dengan stakeholder, dia akan bekerja sama, nggak lagi berantem berebut-berebut. Lalu cari investor sana ke bank. Harus begitu, dan harus berani kita ngomong kayak begini. Kebanyakan hari ini, kita ini para politisi takut kalau ngomong kayak begini, nanti ngamuk lagi nih. Loh justru kita ini yang benar tuh itu. Nah, jadi kurang lebih isu besarnya ada 2 itu. Lalu yang ketiga Pak, mengenai sistem cost recovery dan lain sebagainya, itu akan kita masukkan semuanya nanti di undang-undang. Jadi bukan lagi sebuah produk turunan loh dari undang-undang. Jadi supaya the man like you punya garansi atau kepastian hukum dalam berinvestasi. Jadi jangan sampai nanti ganti menteri, ganti presiden, ganti lagi kebijakan. Berubah lagi kayak begini. Ini yang kemarin pakai sistem PSG kontrak, ditambahin lagi dengan growth split, berubah lagi kebijakan segala macam nanti. Jadi kita maunya semua ditaruh dalam undang-undang kita. Jadi semuanya yang ada di sini punya kesamaan yang sama. Jadi punya kepastian hukum. Jadi kurang lebih seperti itu.
Pak Widiawan, saya juga nanti silakan saja kalau ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya.